Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Ulumul Quran dengan saya dan para pemirsa pada umumnya. Materi kita kali ini adalah tentang at-taraduf fil Quran, atau kata-kata yang diduga sama maknanya atau sinonim di dalam Al-Quran. Sengaja saya membuat video ini dengan tujuan untuk mempermudah mahasiswa mengerjakan tugas materi taraduf. Tugas perkuliahannya adalah mencari dua kata atau lebih yang maknanya sama atau diduga sama di dalam Al-Quran. Di mana contoh-contoh itu di luar yang ada di makalah mahasiswa, di luar yang ada di PPT mahasiswa. Memang kalau mahasiswanya mampu, silakan mencari di Al-Quran itu sendiri, tetapi alangkah baiknya silakan mencari dulu di kitab-kitab, di buku-buku sumber utama pelajaran Ulumul Quran. Baik di Al-Itqan fi Ulumul Quran karya As-Suyuti maupun di Mabakhith fi Ulumul Quran karya Man Al-Qattan atau karya ulama lainnya. Silakan baca di kitab aslinya. Kalau sudah ada terjemahannya, yang belum mampu membaca kitab aslinya, silakan baca terjemahannya. Atau di makalah-makalah lain selain makalah di kelas. Tetapi ada mahasiswa, 1-2 orang japri ke saya, dia sudah berusaha membaca Al-Itqan tapi kurang paham. Karena itu saya sempatkan beberapa menit di sini untuk merekam, untuk membaca singkat contoh-contoh yang ada di Al-Itqan, beberapa saja, untuk membantu mahasiswa mengerjakan tugasnya. Oke, kita lihat di halaman 1304. Nah ini, di kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran, Juz'ur Rabi, Al-Juz'ur Rabi, jilid yang keempat. Di file kitab PDF saya ini digabungkan semua. Qa'idatun fi alfazi yuzannu bihat taradufu wa laysat minhu. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qa'idatun ini tentang aturan fi alfazin yuzannu bihat taraduf. Aturan tentang fi alfazin tentang lafaz-lafaz yuzannu yang diduga biha dengan lafaz-lafaz itu at-taradufu ada kesamaan makna walaysat minhu padahal tidak demikian. Ini judulnya sekilas memang rada aneh ya. Pernyataan yaitu tentang aturan mengenai kata-kata di dalam Al-Quran yang diduga punya kesamaan makna padahal tidak. Kenapa judulnya demikian? Penjelasan mengenai ini ada di beberapa literatur. Salah satu di antaranya ada di kitab Qawaidut Tafsir karya Khalid Abdurrahman As-Sabat. Saya ulangi, di kitab Qawaidut Tafsir karya Khalid Abdurrahman As-Sabat. Semuanya ada 2 jilid. Ada satu bab tentang Qawaid fit Taraduf, yaitu kaidah-kaidah mengenai kata-kata yang diduga sama maknanya. Di dalam kitab Qawaidut Tafsir karya Khalid Abdurrahman As-Sabat tersebut dijelaskan bahwa ulama ahli bahasa berbeda pendapat tentang apa? Tentang
apakah di dalam bahasa Arab itu ada benar-benar taroduf atau tidak? Sebelum ke situ kita bahas kata taroduf dulu, oke. Ada at-taroduf, ada muradif, ada mutarodif. Biasanya begitu. Apa bedanya? At-taroduf adalah kesamaan makna dari kata-kata yang berbeda. At-taroduf adalah kesamaan makna dari kata-kata yang berbeda. At-taroduf disebut juga mustarok ma'nawi. Mustarok itu yang dipakai bersama, maknawi yang bangsa makna. Artinya maknanya dipakai bersama oleh kata-kata yang berbeda. Mustarok maknawi. Sebelumnya kita pernah belajar mustarok lafzi. Lafadznya satu, maknanya banyak. Nah, kalau ini mustarok maknawi, maknanya satu, lafadznya banyak. Disebut mustarok maknawi atau taroduf. Sedangkan kata muradif atau mutarodif itu menunjuk pada kata-katanya. Jadi momennya kata khosya, takut. Khauf, takut. Sama-sama takut maknanya. Nah, kata-kata khosya dan khauf ini, khosya atau khauf ini kata-kata yang sinonim di dalam bahasa Indonesia. Sinonim itu kata-katanya berbeda, maknanya sama. Persamaan kata dalam bahasa Indonesia. Persamaan maknanya dari kata-kata yang berbeda. Kata-kata yang sama maknanya itu, yang berbeda maknanya, yang berbeda-beda sama maknanya disebut kata-kata muradif atau mutarodif. Kesamaan maknanya disebut taroduf. Kembali ke ulama ahli bahasa. Ulama ahli bahasa terbagi menjadi dua. Kelompok pertama mengatakan di dalam bahasa Arab ada muradif atau ada taroduf. Ada kata-kata yang berbeda, tapi maknanya memang sama. Seperti tadi khosya, takut. Khauf, takut. Itu kan kata-katanya berbeda, maknanya sama. Nisaun, perempuan. Imro'atun, perempuan juga. Itu kan maknanya sama, kata-katanya berbeda. Satunya nisa, satunya imro'ah. Ya, jadi berbeda. Jadi ada. Karena memang kata-kata itu ada. Kemudian kelompok ulama kedua mengatakan meskipun kelihatannya ada kata-kata tersebut yang diduga sinonim atau muradif itu sebetulnya tidak benar-benar sama. Seperti khosya, takut yang bagaimana? Khauf, takut yang bagaimana? Imro'ah, perempuan. Imro'ah, perempuan. Nisa, perempuan. Sama-sama maknanya perempuan. Tapi imro'ah, perempuan yang bagaimana? An-nisa, perempuan yang bagaimana? Tetap ada bedanya. Karena itu, menurut para ulama, ahli bahasa kelompok yang kedua mengatakan tidak ada taroduf, tidak ada sinonimitas, tidak ada muradif, tidak ada sinonim fil lughah di dalam bahasa Arab. Kita tidak usah bingung, teman-teman semua. Nampaknya dua kelompok ulama bahasa ini hanya berbeda perspektif saja. Kelompok pertama yang mengatakan ada muradif, ada taraduf di dalam bahasa, itu karena melihatnya secara umum. Khauf dan khosyah secara umum sama, maknanya takut. Sementara kelompok ulama yang mengatakan tidak ada kesamaan, tidak ada muradif, tidak ada taraduf di dalam bahasa, itu karena melihatnya rinci. Sama, untuk mempermudah pemahaman, mari kita masuk ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia kita kenal ada kata laki-laki, ada kata pria. Nah, baik laki-laki maupun pria kata-katanya berbeda. Tetapi maknanya sama kan? Ya, manusia yang punya jenis kelamin laki-laki, punya penis disebut pria atau laki-laki. Tetapi tetap saja maknanya berbeda.
Untuk yang mengatakan sama karena melihatnya tidak detail. Oh ya laki-laki ya. Saya laki-laki dan saya pria. Istri saya perempuan dan istri saya wanita. Perempuan dan wanita sama maknanya. Laki-laki dan pria sama maknanya. Jadi yang mengatakan ada sinonim atau ada muradif atau ada taraduf di dalam bahasa benar dalam arti secara umum. Tetapi detailnya antara laki-laki dan pria tetap berbeda. Contohnya, yang maco, gagah, seperti adirai, berotot, gede, satpam-satpam itu dikatakan laki-laki banget atau pria banget. Biasanya dikatakannya laki-laki banget. Nah, artinya tidak pernah disebutkan itu gagah sekali, ototnya gede, gagah, tinggi. Itu pria banget, itu jarang. Hampir itu laki-laki banget. Disebut laki-laki karena menonjol kelaki-lakiannya. Kalau pria, nah jadi tetap antara pria dan laki-laki berbeda. Jadi untuk yang mengatakan tidak ada, muradif tidak ada sinonim, tidak ada taraduf di dalam bahasa karena melihatnya detail. Jadi ini soal perspektif yang umum, tidak detail atau yang detail. Kemudian bagaimana halnya dengan, karena kita sedang mempelajari ulumul Quran, bagaimana tentang ulama-ulama ahli ulumul Quran? Sebetulnya sama sebagaimana ulama-ulama ahli bahasa, ulama-ulama ahli ulumul Quran juga mengatakan ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak ada taraduf di dalam Al-Quran. Tetapi jumhur ulama ulumul Quran, mayoritas ulama ahli Al-Quran dan tafsir, mayoritas mengatakan tidak ada taraduf di dalam Al-Quran. Artinya bukan tidak ada sama sekali, tetapi tidak ada taraduf, tidak ada muradif, tidak ada kata-kata yang sama persis maknanya di dalam Al-Quran. Tetap saja kata-kata yang seolah-olah sama persis itu tetap ada bedanya. Contohnya kata khasyah dan kata khauf. Sama-sama takut tetap ada bedanya. Nanti kita jelaskan di contoh-contoh ya. Kata-kata rojulun dan dzakarun tetap ada bedanya. Basyarun dan insanun. Innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya. Kenapa tidak disebut innama ana insanun mitlukum? Penggunaan kata basyar dan insan tetap berbeda ayatnya di dalam Al-Quran. Karena itu tidak ada taraduf di dalam Al-Quran. Yang ada adalah alfazun yuzannu bihat taraduf. Lafaz-lafaz yang dikira, lafaz-lafaz yang diduga sebagai taraduf, sebagai punya kesamaan makna, sebagai sinonim, sebagai persamaan kata, padahal tidak. Jadi diduga taraduf saja. Lah, tadi berarti sudah terjelaskan kenapa judul-judul di buku Ulumul Quran begini judulnya. Qaidatun fi alfazin yuzannu bihat taradufu walaysat minhu. Kenapa judulnya begitu? Karena maksudnya yang ada hanya kata-kata yang diduga taraduf. Karena itu biasanya analisa-analisa di dalam Ulumul Quran dan tafsir mengenai kata-kata yang diduga sama ini, analisanya adalah perbedaannya. Kata khauf dan khosyah sama-sama takut, perbedaannya di mana? Nah, selalu begitu. Nah, ini contoh-contoh ini di bawah ini qaidatun, aturan fi alfazin di dalam menerangkan lafaz-lafaz yuzannu yang diduga biha dengan lafaz-lafaz itu at-taradufu persamaan makna walaysat minhu padahal bukan. Sini adalah tentang lafaz-lafaz yang diduga sama maknanya padahal tetap ada bedanya. Pertama, wa min dzalika di antaranya al-khaufu wal khasyatu, kata khauf dan kata khasyah. Ini sebetulnya sudah dijelaskan di makalah. Cuma nggak apa-apa saya jelaskan juga sebentar. La yakadul lughawiyyu yufarriqu bainahuma. La yakadu hampir tidak, lughawiyyu para ahli bahasa, yufarriqu bainahuma, hampir para ahli bahasa tidak membedakan keduanya.
wala syakka annal khasyata a'la minhu. Dan tidak diragukan lagi bahwa kata khasya a'la minhu lebih tinggi dari kata khauf. Jadi sama-sama maknanya takut, tetapi khasya lebih tinggi maknanya katanya. Wahia lafadz khasya asyaddul khaufi. Jadi khasya adalah menunjukkan makna sangat takut. Kalau takut biasa khauf. Kenapa? Fa'innaha, karena sesungguhnya lafadz khasya ma'khudhatun, diambil min qaulihim, dari ucapan orang-orang Arab, syajaratul khasya, syajaratul khasya. Ayya bisa. Jadi berasal dari syajaratul khasya. Khasya itu berarti sangat takut. Kalau takut biasa namanya khauf. Itu kan sudah berbeda. Takut biasa namanya khauf, sangat takut namanya khasya. Wa huwa fawatun bil kulliyah. Ya bisa, ini artinya fawatun bil kulliyah, artinya terasa takutnya itu meliputi keseluruhan, takut dari berbagai sisi. Wal khauf, sementara yang disebut khauf, takut dengan kata khauf, makna takut dengan kata khauf min naqati khaufa, dari kata naqati khauf, min naqatu khaufa ay bihadaun wa huwa naqsun. Jadi arti khauf itu lebih kurang takutnya daripada khasya. Takut biasa khauf, takut sekali khasya. Walaysa bifawatin, itu takutnya bukan dari berbagai segi. Walidzalika khussatul khasya billah. Karena itulah di ayat yang jadi contoh ini Ar-Ra'd ayat 21, khasya, kata khasya dikhususkan untuk Allah, takut kepada Allah, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhannya Allah. Nah, kalau kepada Allah pakainya kata khasya. Sementara selain Allah, pada su'al hisab, sejelek-jelek penghisaban atau penghisaban paling berat, itu juga ditakutkan oleh manusia, tapi cukup pakai kata yakhafuna. Wa yakhafuna, dan manusia takut kepada hisab yang sangat buruk. Jadi bukan wa yakhshawna lagi, kalau kepada hisab, kepada perhitungan hari akhir pakainya khauf, sementara kepada Tuhan pakainya khasya. Wa furriqa bainahuma, wa furriqa dan dibedakan, furriqa bainahuma wa furriqa bainahuma, di antara keduanya, antara khasya dan khauf itu dibedakan. Aidon juga, kenapa dibedakan juga? Bi'nal khasyata takunu min izamil mukhtasya. Karena kata khasya, takut dari khasya itu timbul dari agungnya yang ditakuti itu. Jadi karena yang ditakuti begitu hebat, jadi gemetar khasya. Wa in kana al-khasy qawiyan, walaupun yang takut itu juga kuat, tetapi yang ditakuti lebih kuat lagi, lebih hebat lagi, maka namanya khasya. Karena ketakutan itu dari sumbernya dari objek yang ditakuti. Wal khaufu, dan kata khauf yakunu min dha'fil khaif. Kata khauf bermakna takut. Takutnya dari mana? Min dha'fil khaifi, sumbernya dari kelemahan yang takut. Kelemahan subjeknya itu lemah, jadi walaupun sekecil apapun takut. Sekecil apapun yang ditakuti, jadi dia takut. Nah, beda kalau khasya, sumbernya dari yang ditakuti. Kalau khauf, sumbernya dari diri yang penakut itu. Wa in kana al-mukhawifu, walaupun yang ditakuti itu amron yasiron, hal kecil, hal sederhana, hal mudah, tetapi karena walaupun yang ditakuti itu, objek yang ditakuti itu hal biasa saja, tetapi karena yang menghadapi ini lemah dan merasa takut, maka takut. Itu ya. Wa yadullu dzalika al-kha wa shin wal ya fi taqalibuha tadullu al-azmah.
Jadi di dalam bahasa Arab kata khosya itu dari kata kho, shin ya khosya, dan kalau dibalik menjadi khaish atau menjadi syekh, dibolak-balik menjadi syekh. Syekh itu kan Sayyidul Kabir, tuan besar syekh. Khosya ya sangat takut yang luar biasa. Khayshun lima ghulitomil libas. Khaysh. Jadi kata-kata yang terdiri kho, sin ya maupun dibolak-balik itu maknanya besar gitu ya. Walidha waradatul khosya ghaliban fi haqqillah ta'ala, karena itu kata khosya biasanya disebutkan di dalam Al-Quran fi haqqillah ta'ala untuk menunjuk kepada Allah, takut kepada Allah. Min khosyatillah di dalam contoh innama yakhsyallaha min ibadil ulama'u. Sesungguhnya yang takut pada Allah dari hamba-hamba Allah adalah ulama. Nah, kan karena kepada Allah maka yakhsyallah. Wa amma yakhafuna rabbahum, adapun ayat yang mengatakan yakhafuna rabbahum min fawqihim, yakhafuna mereka para malaikat rabbahum takut kepada Tuhan mereka min fawqihim. Kenapa tidak pakai ini kan takut kepada Tuhan. Tadi katanya takut kepada Tuhan dan ke Allah pakainya khosya. Kenapa di An-Nahl ayat 50 pakainya yakhafuna rabbahum, pakai khauf. Fafihi latifatun, karena ini latifun fa innahu fi wasfil malaika, ini bercerita tentang sifat-sifat malaikat yang takut pada Tuhannya. Walamma dzakara quwwatahum wa syiddata khalqihim abbara anhum bil khaufi. Karena para malaikat itu sebetulnya juga sangat kuat dan tapi mereka dikatakan juga takut. Walibaini anhum inkanu ghalatan syiddatan. Jadi kata khosya tadi biasanya untuk takut kepada Allah. Tapi di An-Nahl 50 yang menggambarkan sifat takutnya malaikat, ini pakainya bukan khosya, tapi ya khofuna. Karena ini malaikat juga begitu kuat juga sebetulnya. Jadi kadang-kadang juga kepada Tuhan dipakai kata ya khofuna, bukan khosya semua. Tapi itu sedikit, dan itu di ayat ini hanya untuk berlaku sedang menggambarkan malaikat yang takut pada Tuhannya. Tapi kalau biasanya manusia pakainya khosya. Manusia takut pada Tuhan. Itu di dalam kitab Iqad ini silakan dicek di Qur'annya kebenarannya bagaimana. Jadi kata khosya dan kata khauf di penjelasan tadi berbeda. Kalau khauf takut biasa, khosya takut yang lebih dahsyat. Sehingga takut kepada Allah digambarkan sebagai khosya, bukan sebagai khauf. Jadi perbedaannya. Wa min dzalika, dan di antara lafaz-lafaz yang seolah-olah maknanya sama tetapi tetap berbeda adalah kata asyukhu wal bukhlu. Asyukhu wal bukhlu tetap maknanya sama-sama pelit. Maknanya pelit, tetapi syukhu itu pelit yang seperti apa? Al-bukhlu seperti apa? Kita lihat. Wasyukhu, makna syukhu, lafaz syukhu huwa asyadul bukhli. Syukh adalah menunjuk mana sangat pelit, itu syukhu. Al-bukhli juga pelit. Wa qala ar-raghib, berkata ar-raghib al-asfihani, Al-Asfihani di dalam kitab Mu'jamu Fahras li Alfadul Quran mengatakan wa farraqal askari, dan Imam sebentar. Tadi maksudnya yang mengatakan antara ada yang kelewat. Qala ar-Raghib, berkata Imam Raghib Al-Asfihani dalam kitab Mu'jamu Mufradat li Alfadul Quran, asyukhu yang dinamakan syukh itu bukhlun ma'akhir sin. Bukhlun pelit, ma'akhir sin dengan sangat, ya maksudnya sangat pelit ya. Jadi sangat pelit itu namanya syuh. Kalau bukhlu pelit biasa saja. Kemudian contoh lainnya wa min dzalika, setelah khasyah dan bukhlu, kemudian al-bukhlu wad-dhanin. Wa farraqa, dan membedakan al-Askari, Imam Al-Askari bainal bukhli wad-dhan, antara pelit dan kata dhon. Bi anna dhanna, karena sesungguhnya kata dhon asluhu, ya asalnya kata dhon ayakuna bil awari wal bukhla bil hibat. Jadi kalau dhon itu pelit dalam arti maksudnya pelit informasi itu ya. Pelit dalam arti kalau bukhl kan pelit memberi. Tidak pernah memberi namanya pelit. Sementara kalau dhon tidak pernah memberi informasi, menyembunyikan informasi, itu dhon.
Sementara kalau bukhl itu menyembunyikan harta atau menyembunyikan benda-benda namanya bukhl. Menyembunyikan pemberian, tidak pernah memberi namanya bukhl. Bukhlu ya. Walihada yuqalu, karena itu dikatakan wal donin bi'ilmihi, seorang laki-laki donin menyembunyikan bi'ilmihi ilmunya. Wala yuqalu bakhilun, tidak dikatakan huwa donin wa bakhilun bi'ilmihi. Jadi kalau langsung ke contohnya itu anal wahid, contohnya adalah wa ma huwa alal ghaibi bidonin wa ma huwa, dan bukanlah huwa Nabi Muhammad al-ghaibi ingatase perkara-perkara gaib bidonin menyembunyikan. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah menyembunyikan informasi tentang hal-hal gaib, selalu memberitahukan kepada sahabatnya. Nah, jadi donin juga artinya pelit untuk tidak membuka informasi atau ilmu atau pengetahuan. Sementara kalau bakhil tidak memberi benda, tidak memberi harta, tidak memberi pemberian. Kalau donin artinya pelit dalam arti pelit informasi atau pelit ilmu. Di dalam Al-Quran tidak dikatakan walam yakul, dan tidak, seseorang tidak mengatakan bibakhil, tidak wama huwa al-ghaibi bibakhil, tapi wama huwa al-ghaibi bidonin, karena menyembunyikan informasi maksudnya, menyembunyikan ilmu. Jadi tetap antara syukh dan bakhil berbeda. Syukh itu sangat bakhil itu bakhil pelit biasa saja. Antara bakhil dan donin berbeda, sama-sama pelit maknanya. Bakhil maknanya pelit untuk memberikan, donin artinya pelit untuk memberi informasi. Jadi dia pelit tidak memberitahu gitu ya. Wa min dzalika, dan di antara kata-kata di dalam Al-Qur'an yang seolah-olah sama maknanya tetapi padahal tetap tidak sama adalah as-sabil wa tariq. Kata as-sabil dan tariq sama-sama maknanya jalan. Wal awalu, yang awal makna sabil, kata sabil, aglabu lebih biasa didengar, ablaghu wuqu'an biasa terjadi fil khair di dalam makna kebaikan. Jadi sabil itu biasanya untuk menunjuk mana baik, jalan yang baik. Wala yakadu ismu tariqi yuradu bil khair. Wala yakadu, dan hampir tidak ismu tariq, kata tariq, lafaz tariq, yuradu bil khair maknanya menunjuk kata baik. Illa muqtararan biwasfin, kecuali dibarengi dengan kata sifat, seperti kan kata sifat au idofatin, atau idofa tukhallisuhu lidzalika, yang bisa tukhallisu, yang bisa memurnikan atau menyelamatkan lidzalika. Jadi gini. Contohnya, jadi kata sabil sama kata torik itu sama-sama maknanya jalan. Tapi kalau sabil biasa digunakan untuk jalan kebaikan. Kalau atorik itu tidak. Atorik itu bukan berarti jalan kebaikan. Tapi tergantung di situ untuk sampai ke jalan kebaikan maknanya biasanya ada sifat. Contohnya yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Yahdi, Allah memberi hidayah ila haqqi, pada kebenaran, wa ila tariqim mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Mustaqim itu sifat dari tariq. Jadi baru kalau ada sifatnya, ada mudhof ilaihnya, baru itu biasanya menunjuk pada jalan yang lurus. Tapi kalau tidak ada sifat dan mudhof ilaih, maka itu belum tentu maknanya jalan yang baik atau jalan yang lurus. Berbeda dengan sabil. Kalau sabil biasanya selalu menunjuk jalan yang lurus. Itu beda antara torik dan sabil. Wa qala ar-Raghib, dan berkata ar-Raghib, Imam ar-Raghib al-Asfihani, as-sabil, yang disebut sabil maknanya adalah at-tariqu, jalan, allati fiha suhulah, jalan yang mudah dilalui, itu tariq. Fahuwa, maka yang disebut sabil adalah akhassul, lebih utama. Jadi salah, as-sabil adalah jalan, at-tariq, as-sabil maknanya at-tariqul lati fiha suhulah, jalan yang ada kemudahan. Jalan yang mudah dilalui itu namanya sabil. Jadi sabil itu maknanya jalan yang mudah dilalui atau jalan yang baik, sama kalau yang di atas jalan yang balik. Bahwa akhassu, maka ini lebih khusus, lebih spesial dari at-tariq. At-tariq maknanya jalan saja. Sementara
as-sabil jalan yang mudah. Sementara di paragraf sebelumnya adalah at-thariq sama sabil mananya jalan, sabil menunjuk jalan yang baik, sementara at-thariq bisa bermana jalan yang baik kalau sesudah disifati atau sudah masuk dalam mudhof ilaih. Kalau sendiri saja tidak biasanya. Wa min dzalika, dan di antara contoh kata-kata yang diduga muradif padahal bukan adalah jaa dan ata. Ata. Jaa maknanya datang, ata maknanya datang. Wal awalu, yang awal yaitu lafaz jaa yuqalu dikatakan fil jawahiri wal ayani, dikatakan datang di dalam arti fisik dan kenyataan. Faktanya secara empirik dan secara jawahir anggota badan datang secara fisik, materi, secara materi fisik. Watani, adapun kata yang kedua yaitu kata ata, maknanya juga datang fil ma'ani wal azman. Datang dalam arti makna-makna dan waktu-waktu. Jadi ini sifatnya lebih abstrak walaupun sama-sama kata datang. Walihada waroda, dan karena itu waroda disebutkan jaa, kata jaa fi qaulihi, di dalam firman Allah, waliman jaa bihi himlu ba'ir. Waliman jaa bihi. Ini cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam di surah Yusuf, ketika Nabi Yusuf merasa ada yang mengambil bejananya, lalu berkata, weh bejanaku mana, liman ja'a bihi hamlul ba'ir, liman ja'a, kepada siapa, ja'a bihi, yang mendatangkan bihi dengan piala itu, maksudnya ada piala yang hilang. Nabi Yusuf sudah jadi gubernur, merasa ada piala yang hilang, dan Nabi Yusuf mulai mensinyalir yang hilang itu karena tamu-tamunya itu, yang merupakan saudara-saudara Yusuf. Lalu mengumumkan wali menja'abihi, siapa yang bisa mendatangkannya kembali. Himlu ba'ir, ada hadiah dari raja berupa himlu ba'ir, apa itu ya? Himlu ba'ir itu domba atau apa, hadiah, ada hadiah. Ja'abi, di artinya mendatangkan, datang. Datang dalam arti fisik. Pialanya didatangkan. Nah, itu fisik. Terus contoh lain, wajah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Waja'u dan mereka para saudara-saudara Yusuf itu datang ala qamisihi, dengan membawa gamisnya Nabi Yusuf yang sudah robek-robek, bidamin kadhib, dengan ada darah yang bohong. Jadi kan ceritanya Nabi Yusuf itu diajak main oleh saudara-saudaranya yang iri kepada Nabi Yusuf. Lalu ketika main itu dibuang ke sumur. Lalu pakaian Nabi Yusuf itu diambil, lalu seolah-olah dikasih darah, seolah-olah Yusuf itu hilang dimakan binatang buas, padahal dibuang oleh saudaranya. Waja'u, dan mereka saudara Yusuf itu datang ala komisi, dengan membawa pakaian Nabi Yusuf bidamin kadhib, yang sudah ada darah-darah yang bohongnya itu. Nah, ja'a di sini maknanya datang dalam arti fisik, ja'u. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Waji'a, dan mereka didatangkan para ahli neraka itu, yauma idzin, di hari pembalasan itu, bi jahannam, didatangkan ke neraka jahanam. Didatangkan betul fisiknya ke neraka jahanam. Sementara kata ata contohnya, tadi dikatakan ata itu apa contohnya? Ata, ja'a dan ata sama-sama maknanya datang. Tapi kalau ata maknanya datang dalam arti maknawi. Dalam arti maknawi, bukan datang gitu ya, bukan datang secara fisik. Ata amrullah, dalam surat An-Nahl ayat 1. Ata amrullah, perintah Allah datang. Bukan perintah Allah datang dari jauh, datang ke sini, bukan begitu. Bukan datang secara fisik. Tapi artinya
ata amrullahi, artinya itu ataha amruna. Nah, artinya itu ata amrullahi bukan ataha amruna, artinya itu apa? Telah hadir perintah Allah. Ada perintah Allah itu kemudian menjadi ada itu ya. Datang itu artinya maknawi di situ. Terus ataha amruna sama artinya wa amma adapun contoh wajah Arab buka dan datanglah Tuhanmu, artinya itu datang, memang fisiknya datang, amruhu perintah Tuhan, datang perintah Tuhan. Jadi itu kemudian kita lihat contoh lainnya di halaman lainnya, kita lihat yang biasa. Apa bedanya kata amila dan fa'ala. Wa min dzalika, dan diantara contoh lafaz yang seolah-olah sama maknanya tapi beda adalah kata amila, maknanya mengerjakan, fa'ala mengerjakan. Fal awalu, maka makna amila yang awal, kata yang awal berarti kata amila, lima kana ma imtidadi zamanin, adalah mengerjakan terhadap apa ma'imti dari zamanin, yang zamannya itu panjang. Jadi kata amila itu mengerjakan yang waktunya itu lama. Nahu ya'maluna lahu ma yasha. Ya'maluna lahu ma yasha. Ini ya'maluna dan para jin setan itu mengerjakan lahu perintah Sulaiman, ma yasha, apa yang dikehendaki Sulaiman. Nabi Sulaiman waktu itu memerintahkan jin. Di ayat ini jin, para bangsa jin untuk membangun istana. Ya, maruna lahu ma yasha. Mereka mengerjakannya. Tapi karena pakai kata amal atau amila dan bentukannya ya'malun, maka mengerjakannya perlu waktu agak lama. Mimma amilat aidina, ini di surah Yasin, mimma amilat aidina, kata pakai alimah amilat, coba dilihat di surah Yasin 71, itu di anna khalqal an'ami, karena pekerjaan menciptakan binatang-binatang, wastamari dan buah-buahan, wazurui dan pertanian, bimtidadin, dengan ada waktu yang ada waktunya, tidak begitu cepat, ada waktunya. Ada waktu agak lama untuk mengerjakan, orang bertani, kemudian menanam pohon, lalu kemudian menanam, kemudian ada anak-anak itu menernak hewan ternak, sampai kemudian melahirkan keturunannya atau menghasilkan susu, itu perlu waktu. Jadi kata amila artinya mengerjakan yang butuh waktu panjang. Wasari, sementara yang kedua kata fa'ala, bikhilafi, berbeda dengan kata amila, yaitu berarti waktu mengerjakan fa'ala tidak panjang, cepat. Nahu, contohnya, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini dalam surah Fil. Kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu melakukan bi ashabil fil, terhadap ashabul fil. Bagaimana Tuhanmu serta-merta dengan cepat, nggak lama-lama, mengerjakan pekerjaannya ashabul fil. Ashabul fil itu kan tentara Abraha yang mau menyerang Ka'bah. Lalu dihabisi oleh Allah dengan Allah cepat-cepat menurunkan burung ababil dengan batu sijilnya itu. Cepat itu menghancurkan ashabul fil. Kaifa alam taro kaifa fa'ala rabbuka, alam taro, tahukah kau wahai Muhammad, kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu telah melakukan, telah mengirim azab bi ashabil fil, terhadap ashabil fil, terhadap pasukan yang bergajah. Pasukan Abraha bergajah dihancurkan dalam waktu sangat cepat oleh Allah dengan mengirim ababil yang membawa batu sijil. Karena cepat maka pakainya kata fa'ala. Bukan kaifa amila rabbuka, tapi kaifa fa'ala rabbuka. Juga ada dalam ayat lain, dari Al-Fajr ayat 6,
Kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Bagaimana Tuhanmu fa'ala rabbuka telah mengerjakan? Bagaimana Tuhanmu telah mengadab bi'ad kepada kaum Ad? Makanya kata fa'ala mengerjakan adab. Fa'ala berarti cepat. Beda dengan amal ya. Kalau amal itu ada prosesnya agak lama. Kata amal. Nah itu inilah perbedaan kata fa'ala dan kata amila di dalam Al-Qur'an. Untuk selanjutnya contoh selanjutnya silakan bisa dibaca sendiri. Ya, ini sekedar membantu 1-2 kata yang maknanya beda, yang seolah-olah maknanya sama tetapi tetap ada perbedaannya di dalam Al-Qur'an. Alfazun yuzannu bi taraduf wa laysa minhu. Lafaz-lafaz yang diduga taraduf padahal bukan. Demikian dari saya. Silakan selanjutnya baca sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.